Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Isnanda, Pendidikan Olahraga, Universitas Muhammadiyah, Kalimantan Timur. Sejarah renang di dunia dan di Indonesia. Renang telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, bahkan sebelum manusia mengenal tulisan. Temuan lukisan tentang perenang pada sebuah dinding batu di dalam gua adalah bukti adanya aktivitas berenang di masa lalu. Sebagai sebuah cabang olahraga, renang mulai dikenal pada abad ke-19 di London, Inggris. Pada tahun 1837, hanya ada 6 buah kolam di kota. Sejak saat itu, renang semakin populer. Bahkan pada tahun 1869 muncullah beberapa asosiasi olahraga renang. Renang kemudian semakin dikenal dunia sehingga pada tahun 1896 renang resmi menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade modern yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Di Indonesia, kepopuleran renang diawali di kota Bandung, yaitu dengan dibangunnya kolam renang Cihampelas pada tahun 1904. Setelah itu, kolam renang pun dibangun di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya. Perkembangan olahraga renang di Indonesia selanjutnya ditandai dengan lahirnya berbagai perkumpulan renang, seperti Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Organisasi ini membawahi 7 perkumpulan renang. Induk organisasi renang dunia ini didirikan pada tanggal 19 Juli 1908 di sebuah hotel Manchester. Pendirian FINA ini bertepatan dengan diadakannya Olimpiade London pada tahun 1908. Saat ini FINA didirikan pertama kali oleh 8 negara, yaitu Jerman, Belgia, Denmark, Britania Raya, Finlandia, Prancis, Hongaria, dan Swedia. Namun saat ini anggota FINA menjadi 197 negara dari seluruh dunia. Induk Organisasi Renang Indonesia adalah Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau yang disingkat PRSI. Induk Renang Nasional ini didirikan pada tanggal 21 Maret 1951 di Jakarta. Saat itu diketuai oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Selanjutnya, prinsip-prinsip renang. Menurut Tunggal tahun 2005 halaman 4-5. 1. Prinsip hambatan dan dorongan. Kecepatan maju di dalam renang adalah hasil dari 2 kekuatan, yaitu kekuatan yang cenderung untuk menahannya atau tahanan dan hambatan, dan kekuatan yang mendorong maju yang ditimbulkan oleh gerakan lengan dan kaki. 2. Prinsip keteraturan dalam penggunaan dorongan atau kontinuitas gerakan. Penggunaan gerakan dorongan yang teratur adalah lebih baik dan efektif daripada penggunaan yang tak teratur untuk mendorong tubuh maju. 3. Prinsip hukum aksi reaksi. Hukum aksi reaksi yang dipakai dalam pemulihan atau recovery mekanika pemulihan lengan 3 dari 4 gaya renang terjadi di luar air, mempunyai pengaruh terhadap efisien dan kecepatan renang. 4. Prinsip pemindahan momentum. Sangatlah mudah memindahkan momentum dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Prinsip ini digunakan dalam banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan di dalam air dan di luar air. Teknik dasar renang. Teknik pernapasan. Kemampuan mengatur napas adalah kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatihnya, berdirilah di tepi kolam dengan rendah dan wajah berada di atas permukaan air. Tarik napas melalui mulut, tahanlah selama beberapa saat. Masukkanlah kepala ke dalam air, lalu embuskan napas melalui hidung. Teknik mengapung. Kunci untuk belajar mengapung atau mengambang adalah tubuh harus rileks dan tidak panik. Ada 2 posisi mengapung yang harus Anda kuasai, yaitu mengambang dalam posisi terlentang dan mengambang berdiri. Teknik mengapung berdiri dilakukan dengan menyelam ke dalam air sambil tangan tetap berpegangan pada tepi kolam. Tarik napas dalam-dalam dan tahan. Lalu dorong badan Anda menjauhi kolam sambil menggerakkan kaki seperti saat berenang gaya dada dan tangan seperti ayam mengepakkan sayap. Teknik meluncur. Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukannya, turunlah ke kolam yang dangkal dan berdirilah dengan membelakangi dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding tepi kolam dengan jari-jari ke bawah sebagai tolakan untuk meluncur. Gaya-gaya renang. Gaya dada. Gaya berenang yang satu ini dinamakan gaya katak karena gerakannya persis seperti gerakan katak saat berenang.
Gaya katak atau gaya dada adalah gaya berenang yang sangat populer untuk renang rekreasi, tetapi juga sering digunakan oleh para atlet dalam berlomba. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air, dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga Anda dapat melihat ke depan ketika berenang. Meskipun sama-sama menghadap ke arah permukaan air, gaya katak berbeda dengan gaya bebas. Pada gaya katak, tubuh selalu dalam keadaan tetap. Bernapas dapat Anda lakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu lama. Kaki dan tangan digerakkan secara bergantian. Pada saat kaki bergerak menendang ke arah luar, kedua belah tangan diposisikan lurus ke depan. Sebaliknya, pada saat kaki dalam posisi lurus, kedua tangan digerakkan seperti sedang membelah air sehingga badan tertarik ke arah depan. Gaya bebas. Sesuai namanya, gaya bebas tidak terikat pada teknik atau aturan dasar tertentu, dibandingkan dengan gaya berenang lainnya. Gaya bebas akan membuat tubuh Anda melaju lebih cepat karena dapat dilakukan dengan beraneka ragam gerakan dalam renang. Gaya bebas ini sering dilakukan baik oleh pemula maupun perenang profesional. Renang gaya bebas dilakukan dengan melungkup, yaitu posisi badan dan wajah menghadap ke permukaan air, lalu kaki dan tangan bergerak untuk menarik dan menendang air. Tangan digerakkan bergantian dengan gerakan seperti mengayuh, sedangkan kaki digerakkan ke atas dan ke bawah. Untuk mengambil napas, Anda dapat menoleh ke arah kanan atau ke kiri atas permukaan air. Lakukan saat lengan digerakkan keluar dari air sehingga posisi tubuh menjadi miring.
Gaya punggung. Gaya ini dinamakan gaya punggung karena posisi punggung menghadap ke permukaan air atau tubuh telentang. Posisi ini memudahkan Anda untuk bernapas dan membuka mata, tetapi sulit menentukan arah gerakan tubuh. Gaya punggung merupakan gaya tertua setelah gaya bebas dan diperlombakan pertama kali di Olimpiade Paris pada tahun 1900. Gaya punggung tidak diawali di atas blok star, tetapi dari dalam kolam dengan tangan berpegangan, lutut ditekuk, dan telapak kaki bertumpuk ke dinding kolam. Pada gaya punggung, kaki bergerak lebih aktif ke arah atas dan pergelangan kaki harus dijaga agar selalu lentur, tidak kaku. Gerakan tangan pada gaya punggung hampir sama dengan gaya bebas, yaitu digerakkan menuju pinggang seperti sedang mengayuh. Selanjutnya, gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 dan merupakan hasil pengembangan dari gaya dada. Gaya renang paling baru ini termasuk cukup sulit dipelajari. Selain itu, untuk berenang dengan gaya kupu-kupu, Anda harus memiliki tenaga yang cukup kuat. Pada gaya kupu-kupu, kedua lengan bergerak bersamaan dengan cara membentang, lalu mengepak untuk mengayuh ke depan. Gerakan menyerupai gerakan sayap kupu-kupu ini membutuhkan tenaga besar dan koordinasi yang baik. Sementara itu, kedua kaki menendang ke atas dan ke bawah secara bersamaan, seperti sirip lumba-lumba. Pernapasan dilakukan melalui mulut pada saat kepala berada di luar air. Sebelum kepala muncul ke permukaan air, udara dihembuskan secara kuat dari hidung dan mulut.
Demikianlah penjelasan-penjelasan mengenai renang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.